Halo semuanya, kata orang. Di usiaku yang tak lagi muda ini, penampilanku masih menarik. Bahkan ada yang bilang aku cantik. Melalui video ini, aku akan menceritakan perasaan yang ada dalam anganku selama ini. Tolong bantu aku dengan subscribe dan tinggalkan komentar terbaikmu. Simak videonya hingga akhir, karena ini bukan sekedar cerita. Namaku Maya, seorang janda berusia 48 tahun yang kini menghabiskan hari-harinya sebagai pembantu rumah tangga. Aku tak pernah menyangka bahwa hidup akan membawaku ke tempat seperti ini. Sebuah rumah besar dengan dinding putih bersih dan halaman yang dipenuhi bunga-bunga melati. Di usiaku yang tak lagi muda, aku sering merasa seperti daun kering yang terbawa angin, tanpa arah pasti, hanya berusaha tetap bertahan di tengah badai kehidupan. Anak-anakku sudah tinggal bersama nenek mereka di desa, meninggalkanku sendiri di kota besar, yang kadang terasa begitu dingin, meski matahari bersinar terik. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa lelah yang menumpuk di pundak, tapi juga dengan tekad untuk terus melangkah maju. Kehidupan memang tak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tapi aku percaya, setiap langkah kecil adalah bagian dari sebuah perjalanan. Hari itu, saat pertama kali aku melangkahkan kaki ke rumah Pak Rizal, langit mendung seolah ikut merasakan kecemasanku. Aku datang untuk wawancara kerja, membawa CV sederhana dalam tas kecil yang entah sudah berapa kali kupakai. Pintu depan terbuka lebar, dan di sana, dia duduk di kursi ruang tamu. Pak Rizal, seorang duda berusia 40 tahun dengan sorot mata tajam namun hangat. "Silakan masuk," katanya dengan suara rendah yang nyaris seperti bisikan. Aku tersenyum canggung, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang mulai merambat naik dari perutku. "Aku masukin sekarang ya," ucapku tanpa sadar, sambil menunjuk pintu yang sudah terbuka lebar. Dia tertawa kecil, dan pipiku langsung memanas. Langkah kakiku terasa berat saat aku melangkah masuk, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat udara di sekitarku terasa lebih ringan. Ruangan itu luas, dengan aroma kayu dan buku-buku tua yang menenangkan. Cahaya redup dari lampu meja memantul di wajahnya, memberi kesan misterius yang sulit kujelaskan. Saat itu, aku belum tahu bahwa langkah kakiku memasuki rumah ini akan menjadi awal dari cerita yang tak terduga. Aku hanya tahu satu hal. Sesuatu tentang pria itu membuatku penasaran, meski aku tak bisa menjelaskan apa alasannya. Mungkin karena cara dia menatapku, seolah-olah dia sedang membaca sebuah buku lama yang pernah hilang, atau mungkin mencari sesuatu yang tak bisa dia temukan di tempat lain. Setelah wawancara singkat, dia menawarkan pekerjaan itu padaku. Aku menerimanya tanpa ragu. Meski hati kecilku berbisik bahwa ada sesuatu yang aneh dalam cara dia menatapku, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu yang hilang, atau mungkin seseorang. Aku tak tahu pasti. Yang jelas, saat aku keluar dari rumah itu dengan senyum tipis di bibirku, aku merasa seperti ada magnet tak kasat mata yang menarikku kembali ke tempat itu. Hanya waktu yang akan menjawab apa arti semua ini. Di jalan pulang, aku memikirkan segala kemungkinan. Apakah ini hanya pekerjaan biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang belum aku pahami? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalaku hingga aku sampai di kontrakanku yang sederhana. Malam itu, aku terbaring di kasur tipis, memandangi langit-langit yang retak-retak. Ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatiku, meski rasanya masih rapuh, seperti benih yang baru saja ditanam di tanah kering. Entah kenapa, aku merasa bahwa hidupku tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Rutinitasku di rumah Pak Rizal cukup sederhana, bahkan terkesan monoton bagi sebagian orang. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyetrika, dan menyiapkan makanan, semua itu adalah pekerjaan yang sudah biasa kulakukan sejak lama. Namun, ada satu hal yang membuat hari-hariku tak pernah benar-benar sama. Percakapan singkat kami di dapur
saat pagi hari. Entah kenapa, momen-momen kecil itulah yang selalu kuingat setiap kali aku merebahkan tubuhku di penghujung hari. Suatu pagi, saat aku sedang menyeduh kopi untuknya, dia tiba-tiba berkata, "Maya, kamu pandai sekali membuat kopi." Aku tersenyum malu-malu, lalu menjawab, "Kalau begitu, lain kali aku bikinin lebih banyak ya." Dia tertawa, dan entah kenapa hatiku berdebar-debar. Apakah maksudku benar-benar tentang kopi, atau tentang sesuatu yang lain? Pikiran itu terus menggelayuti benakku, meski aku berusaha menepisnya. Mungkin aku hanya terlalu lelah, atau mungkin aku mulai merasakan sesuatu yang tak seharusnya. Setelah itu, setiap pagi menjadi semacam ritual kecil antara kami. Dia akan duduk di meja makan dengan koran di tangannya, sementara aku sibuk di dapur, menyiapkan sarapan atau membersihkan piring bekas malam sebelumnya. Kadang-kadang, dia akan bertanya tentang keluargaku, tentang anak-anakku di desa, atau tentang apa yang kusukai di waktu luang. Aku selalu menjawab dengan hati-hati, tak ingin terlalu banyak bicara tentang diriku sendiri, tapi ada sesuatu dalam suaranya, dalam cara dia mendengarkan, yang membuatku merasa seperti akhirnya ada seseorang yang benar-benar peduli. "Kamu sering pulang ke desa?" tanyanya suatu pagi, sambil mengaduk-aduk tehnya. "Aku jarang pulang, Pak. Anak-anak lebih nyaman tinggal sama nenek mereka," jawabku pelan. Dia mengangguk lalu berkata, "Mungkin suatu hari aku bisa ikut kamu ke sana. Lihat-lihat suasana pedesaan." Aku tertawa kecil, meski jantungku berdegup lebih cepat. "Bapak kan punya kerjaan. Lagian, desa itu cuman ada sawah sama ayam-ayam. Tapi pasti tenang ya. Beda sama kota ini," katanya, sambil memandang jendela dapur yang menghadap ke halaman belakang. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa bahwa dia sedang bicara tentang lebih dari sekadar desa. Mungkin tentang ketenangan yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupannya. Ada kalanya, di tengah rutinitas yang biasa, sebuah momen kecil terasa begitu istimewa. Misalnya, saat aku sedang menyapu halaman belakang, dia tiba-tiba keluar dari ruang tamu dengan 2 gelas air jeruk di tangannya. "Maya, aku bawain minum ya," katanya, sambil meletakkan salah satu gelas di atas meja kecil di dekatku. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati, aku merasa seperti ada kupu-kupu yang terbang bebas di dalam perutku. Apakah ini hanya rasa syukur karena majikanku baik hati? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Pada malam-malam yang sepi, setelah semua pekerjaan selesai dan aku sudah kembali ke kontrakanku, aku sering memikirkan tentang hubungan aneh ini. Aku tahu aku hanya pembantu rumah tangga dan dia adalah majikanku. Batas-batas itu sangat jelas, tapi entah kenapa, kadang-kadang rasanya seperti batas itu mulai kabur. Seperti saat dia berkata, "Maya, kamu masukin baju-baju ini ke lemari ya," sambil menyerahkan tumpukan kemejanya padaku. Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati aku bertanya-tanya, apakah dia benar-benar bicara soal baju, atau tentang sesuatu yang lain? Hari-hari terus berlalu, dan semakin lama aku merasa semakin nyaman di rumah itu. Bukan hanya karena pekerjaannya yang ringan atau karena fasilitas yang diberikan, tapi karena ada sesuatu dalam cara Pak Rizal memperlakukanku yang membuatku merasa lebih dari sekadar seorang pembantu. Seolah-olah di matanya, aku bukan hanya Maya si janda tua berusia 48 tahun, tapi seseorang yang memiliki nilai lebih. Dan meski aku tak tahu apa artinya semua ini, satu hal yang pasti, hidupku mulai terasa lebih hangat sejak aku melangkah masuk ke rumah itu. Hari-hari terus berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tak biasa dalam diriku. Setiap kali Pak Rizal pulang kerja, entah kenapa jantungku selalu berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku bahkan sering menunggu suara derap langkahnya di depan pintu. Meski tahu bahwa itu hanya bagian dari rutinitasku untuk menyambutnya dengan segelas teh hangat atau handuk kecil yang sudah kusiapkan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua hanya karena aku ingin bekerja dengan baik. Tapi hati kecilku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam,
sesuatu yang sulit kujelaskan, bahkan pada diriku sendiri. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, dia tiba-tiba berkata padaku, "Maya, aku masukin payungmu ya, biar nggak basah." Aku hanya mengangguk, tapi hatiku bergemuruh. Apakah dia benar-benar bicara soal payung? Atau tentang sesuatu yang lebih dalam? Aku tak tahu. Yang jelas, setiap kata yang keluar dari mulutnya mulai terasa seperti teka-teki yang tak bisa ku mengerti sepenuhnya. Saat itu, aku sedang duduk di kursi kecil di teras belakang, memandangi tetesan hujan yang membasahi daun-daun melati di halaman. Dia datang mendekat sambil meletakkan secangkir teh di sampingku. "Kamu suka hujan?" tanyanya pelan. Aku, "Nggak tahu, Pak. Kadang suka, kadang enggak," jawabku ragu-ragu. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku juga begitu. Kadang, hujan bikin hati jadi tenang. Tapi kadang, malah bikin pikiran makin kacau." Aku hanya diam. Tapi dalam hati aku merasa seperti dia sedang bicara tentang sesuatu yang lebih besar daripada sekadar cuaca. Mungkin tentang hidupnya, atau mungkin tentang kita, aku dan dia. Percakapan-percakapan kecil seperti itulah yang membuatku semakin bingung. Di satu sisi aku tahu bahwa hubungan kami seharusnya hanya sebatas majikan dan pembantu. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam cara dia memperlakukanku yang membuatku merasa lebih dari itu. Seperti saat dia berkata, "Maya, kamu cuci baju-baju ini pakai deterjen yang wangi ya," sambil menyerahkan keranjang cucian padaku. Kata-katanya terdengar biasa saja, tapi dalam hati aku bertanya-tanya, apakah dia hanya ingin bajunya wangi? Atau apakah dia ingin aku juga tercium harum saat berada di dekatnya? Ada satu momen yang tak akan pernah kulupakan. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan dapur, dia tiba-tiba masuk dengan wajah lelah. "Maya, kamu udah makan?" tanyanya. "Belum, Pak. Masih nunggu Bapak selesai makan dulu," jawabku pelan. Dia menggeleng, lalu berkata, "Kamu duluan aja, aku nggak enak kalau kamu harus nunggu terus." Aku tersenyum, tapi dalam hati aku merasa seperti ada ombak kecil yang menghantam dinding hatiku. Apakah dia benar-benar hanya khawatir aku kelaparan? Atau apakah dia mulai merasa bersalah karena telah membuatku menunggu? Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai dan aku sudah kembali ke kontrakanku, aku sering memikirkan tentang hubungan aneh ini. Ada kalanya aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali, berusaha menjaga keseimbangan antara realitas dan khayalan. Aku tahu, aku tak boleh terlalu banyak berharap. Aku hanya seorang janda tua yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sementara dia adalah seorang duda sukses yang masih memiliki banyak pilihan dalam hidupnya. Tapi entah kenapa, setiap kali dia tersenyum padaku, atau setiap kali dia memanggil namaku dengan nada yang lembut, aku merasa seperti ada harapan kecil yang mulai tumbuh di hatiku. Namun, di balik semua kehangatan itu, ada sesuatu yang mulai menggelitik pikiranku. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan lemari buku di ruang kerjanya, aku menemukan sebuah album foto tua. Di dalamnya, ada gambar seorang wanita cantik yang wajahnya begitu mirip denganku. Nama wanita itu adalah Lila, istri pertama Pak Rizal yang meninggal dunia beberapa tahun lalu. Hatiku langsung terasa sesak. Apakah aku hanya bayangan dari masa lalunya? Apakah perhatiannya padaku karena aku mengingatkannya pada Lila? Malam itu, setelah menemukan album foto tua di lemari buku Pak Rizal, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh wajah Lila, wanita cantik dalam foto-foto itu. Dia terlihat begitu sempurna, rambutnya hitam mengkilat, kulitnya putih bersih, dan senyumnya begitu hangat. Aku tak bisa menyangkal bahwa ada kemiripan antara diriku dan dia. Bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dalam aura yang terpancar dari setiap fotonya. Hatiku mulai dipenuhi oleh perasaan cemas yang tak bisa kujelaskan. Apakah aku hanya bayangan dari masa lalunya? Apakah semua kebaikan dan perhatian yang diberikannya padaku hanyalah karena aku mengingatkannya pada Lila?
Keesokan harinya, aku mencoba bertanya padanya dengan hati-hati. Saat kami sedang sarapan pagi, aku berkata pelan, "Pak, aku nemuin album foto di lemari kemarin. Ada banyak foto Ibu Lila." Dia menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengaduk teh, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Oh ya?" katanya datar, seolah-olah tak terlalu peduli. Tapi aku tahu, ada sesuatu dalam nada suaranya yang berbeda. "Iya, Pak. Beliau cantik sekali," kataku, mencoba membuat percakapan terdengar ringan. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, "Lila memang spesial, tapi dia sudah pergi, Maya. Aku nggak bisa terus hidup di masa lalu." Aku hanya mengangguk, meski hatiku terasa seperti dijepit dua batu besar. Kata-katanya terdengar tulus. Tapi entah kenapa ada rasa tidak nyaman yang mulai merambat naik di dadaku. Setelah itu, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Lila, tanpa terlihat terlalu penasaran. Aku mulai membaca artikel-artikel lama di internet, mencari nama Lila di berbagai situs berita. Ternyata, dia meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Di salah satu artikel, disebutkan bahwa hubungan mereka sangat harmonis, meski tak memiliki anak. Hatiku semakin sesak saat membayangkan betapa hancurnya Pak Rizal saat kehilangan istri yang sangat dicintainya itu. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin bingung. Dalam beberapa foto lain di album, aku melihat bahwa Lila sering memakai pakaian yang mirip dengan apa yang sering kupakai. Rok panjang polos, blus sederhana, atau bahkan selendang bermotif bunga. Apakah ini hanya kebetulan? Atau apakah Pak Rizal sengaja memilih pembantu rumah tangga yang memiliki gaya serupa dengan mendiang istrinya? Suatu malam, saat aku sedang membersihkan ruang tamu, dia tiba-tiba masuk dengan langkah pelan. "Maya," panggilnya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Iya, Pak," jawabku, berbalik untuk menghadapnya. Maaf kalau kamu merasa aku terlalu banyak bicara soal Lila," katanya, sambil menundukkan kepala. "Aku kadang masih ingat sama dia." Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang mulai merambat naik. "Gak apa-apa, Pak. Aku ngerti kok. Pasti sulit kehilangan orang yang kita sayangi." Dia mengangguk, lalu berkata, "Tapi kamu gak perlu khawatir. Kamu beda sama Lila. Kamu punya kelebihanmu sendiri." Hatiku langsung berdebar-debar mendengar kata-katanya. Apakah dia benar-benar melihatku sebagai diriku sendiri? Atau apakah dia hanya mencoba meyakinkanku agar aku tak merasa terintimidasi oleh bayang-bayang Lila? Di malam-malam berikutnya, aku mulai memperhatikan lebih detail cara dia memperlakukanku. Kadang-kadang dia akan memberiku pujian kecil, seperti, "Maya, kamu pintar banget nyetrika bajuku," atau "Masakanmu enak sekali, seperti yang dibuat ibuku dulu." Setiap kali dia berkata seperti itu, aku selalu bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar memujiku? Atau apakah dia hanya melihatku sebagai pengganti seseorang yang sudah pergi? Ada satu momen yang benar-benar membuatku ragu. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan jendela di ruang kerjanya, dia tiba-tiba berkata, "Maya, kamu pegangin vas bunga itu ya, biar nggak jatuh." Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati aku merasa seperti dia sedang bicara tentang sesuatu yang lebih besar daripada sekadar vas bunga. Apakah dia benar-benar khawatir vas itu jatuh? Atau apakah dia sedang memberi isyarat tentang sesuatu yang lain? Hari itu, langit mendung seolah menandakan bahwa sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Aku sedang sibuk menyapu halaman belakang saat sebuah mobil berwarna merah terang tiba-tiba memasuki garasi rumah Pak Rizal. Seorang wanita muda turun dari mobil itu. Wajahnya cantik, rambutnya hitam mengilap, dan pakaiannya begitu modis. Dia langsung melangkah masuk ke rumah tanpa mengetuk pintu, seolah-olah tempat ini masih miliknya. "Maya," panggilnya dengan nada datar namun sinis. "Kamu pembantunya, ya?" Aku hanya mengangguk, mencoba menjaga senyum meski hatiku mulai merasa tak nyaman. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa seperti seekor burung kecil yang diintimidasi oleh elang besar. "Aku Dinda," katanya singkat.
Aku, mantan istri Pak Rizal. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Jadi, inilah Dinda, wanita yang pernah menjadi bagian dari hidup Pak Rizal setelah Lila meninggal. Aku tak tahu banyak tentang dia, tapi dari nada suaranya yang dingin, aku bisa merasakan bahwa ada ketegangan terselubung di antara kami. Beberapa saat kemudian, Pak Rizal keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya tampak tegang saat melihat Dinda berdiri di ruang tamu. "Dinda," katanya pelan, hampir seperti bisikan. "Ada apa kamu kemari?" "Aku cuma mau ngomong sama kamu," jawabnya, matanya tajam menatap Pak Rizal. "Kita perlu bicara serius." Pak Rizal menghela napas panjang, lalu berkata padaku, "Maya, tolong siapkan teh untuk kami, ya." Aku mengangguk, tapi dalam hati aku merasa seperti sedang ditelanjangi oleh situasi ini. Apakah hubungan mereka benar-benar sudah berakhir? Atau apakah Dinda kembali untuk merebut sesuatu yang pernah dimilikinya? Saat aku sedang menyiapkan teh di dapur, aku mendengar potongan percakapan mereka dari ruang tamu. Suara Dinda terdengar keras dan tajam, sementara Pak Rizal hanya menjawab dengan nada rendah. "Aku nggak bisa terus begini, Rizal," kata Dinda. "Aku udah capek hidup sendiri, kita harus balikan." "Tapi kita udah cerai, Dinda," jawab Pak Rizal pelan. "Aku nggak punya perasaan apa-apa lagi buat kamu." Aku membeku di dapur. Tangan yang sedang menuangkan air panas ke dalam teko tiba-tiba gemetar. Kata-katanya terasa seperti pukulan kecil di dada. Apakah dia benar-benar sudah melupakan Dinda? Atau apakah dia hanya berusaha meyakinkan dirinya sendiri? Setelah beberapa menit, Dinda keluar dari ruang tamu dengan wajah yang jelas-jelas marah. Dia melangkah melewatiku tanpa berkata apa-apa, tapi pandangannya menusuk seperti pisau. Saat dia pergi, aku merasa lega sekaligus cemas. Lega karena kehadirannya membuat suasana menjadi sangat tegang, tapi cemas karena aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Rizal kemudian masuk ke dapur, wajahnya tampak lelah. "Maya, maaf kamu harus mendengar semua itu," katanya pelan. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba bersikap tenang. "Nggak apa-apa, Pak. Itu urusan Bapak." Dia menghela napas panjang, lalu berkata, "Tapi aku takut kamu salah paham. Aku sudah nggak punya perasaan apa-apa sama Dinda. Aku cuman ingin menjalani hidup dengan damai." Aku mengangguk, meski dalam hati aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Apakah dia benar-benar sudah melupakan masa lalunya? Atau apakah dia hanya mencoba meyakinkanku agar aku tak merasa terancam? Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, aku kembali ke kontrakanku dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya Dinda? Dan apa hubungannya dengan masa depan Pak Rizal? Apakah aku hanya bagian dari cerita yang lebih besar? Atau apakah aku memiliki peran penting dalam hidupnya? Suatu malam, saat aku sedang membersihkan dapur setelah makan, suasana di rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara gesekan kain lap di permukaan meja dan tetesan air dari keran yang sedikit bocor yang memecah keheningan. Aku merasa ada sesuatu yang mengganjal sejak kedatangan Dinda beberapa hari lalu. Pak Rizal tampak berbeda, lebih pendiam, lebih cemas, dan kadang-kadang seperti menjaga jarak denganku. Tiba-tiba, langkah kakinya terdengar mendekat. Dia berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya terlihat lelah namun tegang. "Maya," katanya dengan nada serius, "aku harus jujur padamu." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Kata-katanya terdengar seperti awal dari sebuah badai yang tak terhindarkan. Aku hanya menatapnya, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang mulai merambat naik. "Apa, Pak?" tanyaku pelan, sambil meletakkan lap di atas meja. Dia menghela napas panjang, lalu berkata, "Dinda, dia nggak cuma datang untuk minta balikan. Dia juga ingin uang." Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Hatiku terasa seperti dipenuhi oleh awan kelabu yang semakin tebal. Jadi, inilah alasan mengapa dia terlihat begitu gelisah akhir-akhir ini. Apakah semua ini hanya tentang uang?
Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang belum dia ceritakan? Dia bilang, kalau dia butuh uang untuk melunasi utang-utangnya, lanjutnya, suaranya terdengar bergetar. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Maya. Aku udah capek dengan semua ini. Aku mencoba menenangkan diri sendiri, meski dalam hati aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Bapak nggak perlu khawatir, Pak. Pasti ada jalan keluar, kataku, mencoba terdengar yakin, meski hatiku penuh ketidakpastian. Dia menggeleng pelan, lalu berkata, "Kamu nggak ngerti, Maya. Masalahnya bukan cuma soal uang. Ada sesuatu yang lebih besar." Sebelum dia melanjutkan, suara dering teleponnya tiba-tiba memecah keheningan. Dia mengangkat telepon itu, dan dari ekspresi wajahnya, aku tahu bahwa itu adalah Dinda. Dia hanya mendengarkan tanpa banyak bicara, tapi aku bisa melihat bahwa tangannya gemetar saat memegang telepon. Setelah percakapan singkat itu selesai, dia langsung duduk di kursi dekat meja makan. Wajahnya pucat seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. "Ada apa, Pak?" tanyaku hati-hati sambil mendekatinya. "Dinda, dia bilang kalau dia hamil," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Katanya, "Anak itu anakku." Aku membeku di tempat. Dunia terasa seperti berputar lebih lambat, dan suara-suara di sekitarku menjadi kabur. Hamil? Anaknya? Aku tak tahu harus merasa apa, marah, sedih, atau bahkan bingung. Aku hanya tahu satu hal, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. "Bapak yakin?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih bergetar daripada yang kuinginkan. Dia mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke arah meja. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Maya, tapi aku nggak mungkin ninggalin anak itu begitu aja. Hatiku langsung terasa seperti ditusuk ribuan jarum kecil. Apakah ini artinya hubungan kami, hubungan antara aku dan Pak Rizal, harus berakhir? Apakah aku hanya bagian dari masa lalunya, sementara dia harus melangkah maju ke masa depan yang baru? Malam itu, aku pulang ke kontrakanku dengan perasaan yang campur aduk. Aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada jawabannya. Siapa sebenarnya Dinda? Apakah dia benar-benar hamil? Dan yang paling penting, apa peranku dalam hidup Pak Rizal? Apakah aku hanya pembantu rumah tangga yang kebetulan hadir di saat-saat sulitnya? Atau apakah aku memiliki tempat tersendiri di hatinya? Hari-hari berikutnya terasa seperti jalan panjang tanpa ujung. Aku mencoba menjalani rutinitasku seperti biasa, tapi hatiku tak pernah tenang. Setiap kali aku melihat Pak Rizal, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa semakin jauh darinya. Dia tampak lebih sibuk dari biasanya, lebih jarang berbicara denganku, dan bahkan kadang-kadang menghindar saat aku mencoba menanyakan kabarnya. Hatiku mulai dipenuhi oleh rasa cemas yang tak bisa kujelaskan. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, dia tiba-tiba memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya tampak pucat, dan matanya menunjukkan keraguan yang mendalam. "Maya," katanya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. "Aku harus jujur padamu." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Kata-katanya terdengar seperti awal dari sebuah badai besar yang akan menghancurkan segalanya. Aku nggak mau menyakitimu." Lanjutnya, suaranya terdengar bergetar. "Tapi aku takut kalau kita melangkah lebih jauh, nanti aku cuma menyakitimu." Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hatiku secara perlahan-lahan. Apakah dia benar-benar takut menyakitiku? Atau apakah dia hanya mencoba melepaskan diri dariku karena masalah dengan Dinda? "Kenapa kamu? Pikir aku akan tersakiti?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih bergetar daripada yang kuinginkan. Dia menunduk, lalu berkata, "Karena aku nggak tahu harus gimana lagi, Maya. Ada banyak hal yang nggak bisa aku kontrol. Dinda, anak itu, masa laluku. Semuanya kayak beban yang terlalu berat buat aku tanggung sendiri."
Air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku berusaha tetap tegar. Aku nggak minta kamu ngurusin semua itu, Pak. Aku cuma ingin tahu apa peranku dalam hidup kamu. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu punya tempat tersendiri di hatiku, Maya. Tapi aku nggak tahu apakah aku bisa memberikanmu kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Aku nggak mau egois." Hatiku langsung terasa seperti ditusuk ribuan jarum kecil. Apakah ini artinya hubungan kami, hubungan yang begitu hangat dan penuh harapan selama ini, harus berakhir begitu saja? Apakah aku hanya bayangan dari masa lalunya, sementara dia harus melangkah maju ke masa depan yang baru? Malam itu, aku pulang ke kontrakanku dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Aku merasa seperti seekor burung yang baru saja dilepaskan dari sangkar, tapi kemudian disadarkan bahwa langit tak selalu ramah. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada jawabannya. Apakah aku hanya pembantu rumah tangga yang kebetulan hadir di saat-saat sulitnya? Atau apakah aku memiliki tempat tersendiri di hatinya? Beberapa hari kemudian, aku mulai mendengar desas-desus dari tetangga. Mereka mulai membicarakan hubungan antara aku dan Pak Rizal. Dan ada satu hal yang membuatku semakin cemas. Mereka mengira aku hanya mencoba merebut hartanya. Bahkan, salah satu tetangga datang ke rumah dan berkata, "Rizal, kamu serius sama si Maya ini?" Aku hanya diam, tapi hatiku terasa seperti digigit semut. Saat itu, aku sadar bahwa hubungan kami takkan pernah mudah. Ada batas-batas sosial yang sulit dilampaui, dan mungkin aku hanya bagian dari cerita yang lebih besar. Namun, di tengah semua kebingungan itu, ada satu hal yang membuatku semakin yakin. Aku tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku harus mengetahui kebenaran, meski itu menyakitkan. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan halaman belakang, aku memutuskan untuk bertanya langsung padanya. "Pak," kataku pelan, suaraku terdengar lebih bergetar daripada yang kuinginkan. "Apa aku cuma pengganti seseorang?" Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu nggak pernah pengganti siapa-siapa, Maya. Kamu adalah dirimu sendiri. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa aku ubah. Dan aku nggak mau kamu terjebak dalam masalahku." Setelah menghabiskan waktu di desa bersama anak-anakku, aku merasa sedikit lebih tenang. Namun, keputusanku untuk kembali ke kota dan menghadapi segala tantangan itu tak sepenuhnya datang dari keberanian. Ada sesuatu dalam hatiku, entah itu rasa penasaran, harapan, atau mungkin cinta yang mulai tumbuh, yang membuatku tak bisa menyerah begitu saja. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Rizal, mencoba menjalani semuanya dengan kepala tegak, meski hatiku masih penuh luka. Namun saat aku kembali, ada sesuatu yang berbeda. Rumah itu terasa lebih sepi daripada biasanya. Tidak ada suara langkah kakinya yang biasa menyambutku di pagi hari. Tidak ada senyum hangatnya yang membuat hariku terasa lebih ringan. Saat aku masuk, aku langsung disambut oleh asisten baru, seorang pria paruh baya bernama Pak Jono, yang katanya ditugaskan untuk sementara waktu menggantikan Pak Rizal dalam mengurus rumah. Pak Rizal lagi ada urusan penting, katanya singkat, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Aku mencoba bertanya lebih jauh, tapi dia hanya menggeleng dan berkata, "Saya nggak tahu banyak soal itu, Bu Maya. Bapak cuma bilang kalau beliau butuh waktu sendiri." Hatiku langsung terasa seperti ditusuk ribuan jarum kecil. Apakah ini artinya dia benar-benar ingin menjauh dariku? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang belum dia ceritakan? Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari seorang dokter. Suaranya terdengar serius, hampir seperti bisikan yang membawa kabar buruk. "Bu Maya?" tanyanya pelan. "Iya, saya sendiri." "Ada apa, Dok?" Balasku, hatiku mulai berdebar-debar. "Saya dokter yang menangani Pak Rizal. Beliau sedang menjalani
pengobatan untuk penyakit jantung, katanya pelan. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Penyakit jantung? Kenapa nggak ada yang bilang sama saya? Beliau meminta kami untuk merahasiakannya. Dia takut kalau orang-orang di sekitarnya akan khawatir atau meninggalkannya. Kata dokter itu dengan nada hati-hati. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ternyata, selama ini dia bukan hanya berjuang melawan masalah dengan Dinda atau beban masa lalunya. Dia juga sedang berjuang melawan penyakit yang bisa saja merenggut nyawanya kapan saja. Hatiku langsung dipenuhi oleh campuran rasa marah, sedih, dan kasihan. Marah karena dia tak pernah memberitahuku. Sedih karena dia harus menghadapi semua ini sendirian. Dan kasihan karena dia tak pernah membiarkan siapapun membantu. Malam itu, aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tempat dia dirawat. Saat aku sampai di sana, dia sedang duduk di tepi ranjang. Wajahnya tampak lelah namun damai. Maya, katanya pelan. Suaranya terdengar lebih bergetar daripada biasanya. Kamu nggak perlu datang ke sini. Aku harus datang, Pak. Balasku. Suaraku terdengar lebih tegas daripada yang kuinginkan. Kenapa kamu nggak pernah bilang apa-apa? Kenapa kamu biarkan aku merasa seperti ini? Dia menunduk lalu berkata, Aku takut kalau kamu akan pergi. Aku takut kalau kamu akan merasa tersakiti karena aku nggak bisa memberikanmu kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Air mata mulai menggenang di mataku. Dan aku langsung memeluknya erat. Kamu nggak perlu takut, kataku pelan. Aku sudah cukup bahagia hanya dengan berada di sisimu. Setelah malam itu, hubungan kami berubah. Bukan dalam arti menjadi lebih romantis atau penuh gairah seperti yang sering kulihat di film-film. Tapi dalam arti lain, kami mulai saling mengerti bahwa waktu bersama kami mungkin tak sepanjang yang kami harapkan. Ada kesadaran mendalam bahwa setiap detik yang kami habiskan bersama adalah anugerah, sesuatu yang tak bisa kami abaikan begitu saja. Pak Rizal, meski kondisi fisiknya mulai menurun akibat penyakit jantung, tetap mencoba menjalani hidup dengan sikap tegar. Namun, aku tahu, ada beban besar yang ia tanggung sendiri. Beban yang seolah-olah ingin ia sembunyikan dariku. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, dia masuk ke dapur dengan langkah pelan. Maya, panggilnya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Ya, Pak, jawabku sambil membalikkan badan, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang mulai merambat naik. Aku harus ngomong sesuatu, katanya. Matanya menatapku dengan intensitas yang jarang kulihat. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku meletakkan spatula di atas meja dan berkata, Apa, Pak? Kamu nggak perlu takut. Dia menghela napas panjang, lalu berkata, Aku nggak mau kamu terjebak dalam hidupku yang penuh ketidakpastian ini. Kalau suatu hari nanti kalau aku nggak bisa lagi melindungi kamu, aku nggak mau kamu merasa terbebani. Air mata mulai menggenang di mataku, dan aku langsung menggeleng. Pak, aku nggak peduli soal itu. Yang penting buat aku adalah sekarang. Kita masih punya hari ini, kan? Dia tersenyum tipis, tapi tatapannya tetap penuh keraguan. Tapi bagaimana kalau besok? Bagaimana kalau aku nggak bisa memberikanmu masa depan yang pantas kamu dapatkan? Mendengar kata-katanya, aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Hatiku terbelah antara dua pilihan. Apakah aku harus tetap tinggal di sisinya meski tahu bahwa masa depan kami tak pasti? Atau apakah aku harus mundur demi melindungi diriku sendiri dari rasa sakit yang mungkin datang di kemudian hari? Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, aku memutuskan untuk duduk di tepi ranjang kontrakanku, memandangi langit-langit yang retak-retak. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada jawabannya. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi segala tantangan yang ada? Apakah aku siap untuk melihat orang yang kucintai perlahan-lahan hilang dari sisiku? Atau apakah aku hanya pengecut yang tak berani mengambil risiko? Keesokan harinya,
aku memutuskan untuk pulang ke desa selama 1 minggu. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk mencari jawaban atas semua kebingunganku. Saat aku sampai di desa, anak-anakku langsung menyambutku dengan senyum hangat. Mereka sudah dewasa sekarang, tapi tatapan mereka masih sama seperti dulu, penuh kasih sayang dan kepedulian. "Ibu kenapa? Kok tiba-tiba pulang?" tanya Putri, anak bungsuku, dengan nada penuh rasa ingin tahu. Aku hanya tersenyum, lalu berkata, "Ibu cuman butuh istirahat sejenak. Tapi, ibu ada masalah, Nak. Ibu nggak tahu harus gimana lagi." Mereka mendengarkanku dengan sabar saat aku menceritakan tentang Pak Rizal, tentang penyakitnya, dan tentang semua kebingunganku. Setelah aku selesai, Putra, anak sulungku, berkata pelan, "Bu, kebahagiaan ibu adalah yang terpenting. Kalau ibu merasa bahagia bersamanya, nggak peduli apa kata orang, jalani saja. Hidup ini cuma sekali." Putri mengangguk, lalu menambahkan, "Iya, Bu, jangan takut dengan masa depan. Kadang kita cuma perlu menjalani apa yang ada di depan mata." Kata-kata mereka membuatku tersadar akan satu hal. Aku tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku harus berani mengambil risiko, meski tahu bahwa jalan yang kutempuh mungkin penuh duri. Dengan hati yang lebih ringan, aku memutuskan untuk kembali ke kota, siap menghadapi segala tantangan yang ada. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan di atas jembatan tipis yang menggantung di antara 2 tebing. Ada ketidakpastian yang menghantui setiap langkah kami, tapi ada juga kehangatan yang membuatku merasa tak sendirian. Aku dan Pak Rizal mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda, lebih sederhana, lebih penuh syukur, dan lebih dalam. Kami tak pernah membicarakan masa depan panjang lagi, karena kami tahu bahwa yang terpenting adalah hari ini. Hari ini, saat kami masih bisa saling tersenyum, bercerita tentang hal-hal kecil, atau sekadar duduk berdampingan tanpa kata-kata. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan halaman belakang, dia tiba-tiba datang dengan sebuah kotak kecil di tangannya. Wajahnya tampak tegang, namun matanya bersinar dengan cahaya yang langka. "Maya," panggilnya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. "Ya, Pak," jawabku, meletakkan sapu di sampingku. Aku mau ngasih kamu sesuatu," katanya, lalu membuka kotak kecil itu. Di dalamnya, ada sebuah cincin sederhana dengan batu permata kecil yang berkilauan. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Hatiku terasa seperti dipenuhi oleh awan cerah yang tak terduga. "Ini untuk apa, Pak?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih bergetar daripada yang kuinginkan. "Ini bukan soal janji atau komitmen besar," katanya pelan. "Ini cuma simbol bahwa selama aku masih ada, aku akan selalu ada di sisimu." Air mata mulai menggenang di mataku, dan aku langsung memeluknya erat. "Kamu nggak perlu kasih aku cincin buat bikin aku percaya sama kamu, Pak," kataku pelan. "Aku sudah cukup bahagia hanya dengan berada di sisimu." Namun, ada satu hal yang membuat momen itu semakin istimewa. Saat aku memandangi cincin itu, aku menyadari bahwa batu permata di dalamnya memiliki warna yang mirip dengan mata Lila, mata wanita yang pernah menjadi bagian dari hidupnya sebelum aku. Tapi kali ini, aku tak merasa seperti bayangan dari masa lalunya. Sebaliknya, aku merasa bahwa cincin itu adalah simbol bahwa aku adalah bagian dari hidupnya sekarang. Sebuah bab baru yang ditulis dengan hati yang terbuka. Setelah itu, hubungan kami semakin mendalam. Meski penyakit jantungnya kadang membuatnya lemah, dia tetap mencoba menjalani hidup dengan sikap positif. Kami mulai menikmati hal-hal kecil yang sering dilupakan orang lain. Sinar matahari pagi yang menyelinap masuk melalui celah-celah tirai, aroma teh hangat di dapur, atau suara angin yang berbisik di antara daun-daun melati di halaman belakang. Semua itu terasa begitu berharga, karena kami tahu bahwa tak ada yang abadi. Namun, ada satu malam yang benar-benar mengubah segalanya. Saat itu, aku sedang duduk di tepi ranjangnya, memegang tangannya yang terasa dingin. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, "Maya, aku nggak takut lagi.
Aku cuma minta satu hal. Kalau suatu hari nanti aku nggak ada, kamu harus terus jalani hidupmu dengan bahagia. Pak, jangan ngomong begitu. Balasku, air mata mulai mengalir di pipiku. Dia menggeleng pelan, lalu berkata, "Aku cuma ingin kamu tahu. Kamu adalah cahaya terakhir dalam hidupku, dan aku nggak akan pernah menyesal memilih untuk bersamamu." Malam itu, dia tertidur dengan damai di sisiku. Esok harinya, dokter memberitahuku bahwa kondisinya semakin memburuk. Tapi anehnya, aku tak merasa takut lagi. Aku tahu, meski ia tak bisa melanjutkan perjalanan ini lebih jauh, cintanya akan selalu tinggal di hatiku. Beberapa minggu kemudian, saat musim semi mulai datang, dia akhirnya pergi meninggalkanku. Hatiku hancur, tapi aku tak merasa kosong. Karena aku tahu, dia telah memberiku kenangan yang tak akan pernah pudar. Kenangan tentang cinta yang tak memilih usia, status, atau bahkan takdir. Cinta yang hanya memilih hati yang berani mencintai, meski dunia terasa begitu rapuh.